Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aminah, Muhammad Iqbal, Nur Latifah Safitri, Nurlita Kadarsi Sukmana, Muhammad Iqbal, Siti Maisarah, Gaya Gayatri, dan Kurota Ayuni Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas yang pertama pengertian, yang kedua kebutuhan khusus anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial, yang ketiga layanan pendidikan untuk anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial, yang keempat profil sekolah anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Baik, materi pertama tentang pengertian akan dibacakan oleh Nurlita Kadarsi Sukmana. Tunalaras. Anak dengan hambatan perilaku, sosial dan emosi atau tunalaras menurut para ahli mempunyai definisi yang beragam. Di antaranya, Samuel A. Kirk dalam Sunardi 2006 halaman 3 menyatakan anak tunalaras adalah mereka yang terganggu perkembangan emosi, menunjukkan adanya konflik dan tertekan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neurotis atau bertingkah laku psikotis. Dengan terganggunya aspek emosi dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain atau lingkungannya. Anak dengan rentang umur antara 6-17 tahun yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik yang dimiliki oleh anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi menurut Heward dan Orlansky dalam Sunardi tahun 1996. Yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera, maupun kesehatan, yang berarti penyebab anak tidak mampu belajar bukan karena faktor intelektualitasnya. Kecerdasan yang dimiliki oleh anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi sama seperti anak pada umumnya. Selanjutnya, bukan karena alat inderanya yang membuat anak tidak mampu dalam belajar. Alat indera anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi berfungsi dengan baik, tidak memiliki hambatan penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Kesehatan anak pun bukan menjadi penyebab anak tidak mampu belajar, yang berarti di sini kondisi anak tidak memiliki penyakit yang membuat anak tidak mampu belajar. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan sebaya atau pendidik. Biasanya anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi tidak dapat berinteraksi atau menjalin hubungan ataupun membangun hubungan atau juga memelihara hubungannya dengan teman sedayanya ataupun orang lain. Apabila terjalin hubungan dengan baik kepada orang tersebut, biasanya anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi akan ketergantungan terhadapnya. Saat yang di bawah keadaan normal. Maksudnya adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku ataupun merasa tidak bahagia juga termasuk ke dalam perasaan yang di bawah keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati, emosi labil, ketidakbahagiaan atau depresi. Jadi, anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi biasanya memiliki emosi yang tidak stabil, mudah bahagia dan juga mudah tiba-tiba bersedih seperti itu, atau biasa kita menyebutnya dengan mood swing. Dan yang terakhir, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan pribadi atau sekolah. Ada beberapa layanan khusus yang bisa didapatkan oleh anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi. Di antaranya adalah yang pertama, penyelenggaraan dan penyuluhan di sekolah-sekolah reguler. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan layanan khusus pada kelas khusus apabila anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi itu membutuhkan pelayanan yang terpisah dari teman-temannya. Terus yang ketiga, sekolah luar biasa bagian anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi atau SLBE tanpa asrama.
Kemudian yang keempat, ada sekolah luar biasa bagian anak hambatan perilaku sosial dan emosi atau SLBE yang ada asramanya. Dan yang kelima, layanan konseling atau rehabilitasi untuk menerapkan latihan-latihan secara khusus agar dapat berperilaku sesuai norma dan aturan sosial dalam bermasyarakat. Berikut adalah profil sekolah untuk anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi. Seperti yang kita ketahui, sekolah adalah tempat ataupun sebuah lembaga yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mendidik anak murid yang ada di dalamnya. Namun, lain pula halnya dengan anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi, yang pastinya memiliki penanganan khusus yang diperlukan dalam pendidikannya. Saat ini, wadah yang paling cocok untuk anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi ialah SLBE dan sekolah inklusi. Hal ini dikarenakan sekolah ini memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan dalam upaya pendidikan dan penanganan anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi. Namun, dalam berbagai aspek yang diperlukan, sekolah inklusi merupakan sekolah yang paling cocok dengan penerapan Hizbul Waton yang ada dalam proses pendidikannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nur Latifah Savitri, Hizbul Waton adalah salah satu upaya dalam pemenuhan pendidikan yang sesuai untuk anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi. Hizbul Waton memiliki berbagai kegiatan, seperti kegiatan diantaranya latihan rutin, pendidikan dasar untuk anggota baru, pelatihan dasar kepemimpinan, serta kegiatan alam seperti mendaki gunung dan climbing. Tidak hanya itu, Hizbul Waton juga mengadakan kegiatan non-fisik guna mendukung anggota yang memiliki fisik tidak mendukung dalam kegiatan berat. Dalam setiap kegiatan ini tentunya tidak pernah terlepas dari Al-Quran dan hadis, sehingga dalam pelaksanaannya memuat nilai karakter Islami. Tentunya landasan tersebutlah yang menjadi ciri khas yang difokuskan dalam pendidikan karakter. Anak berkebutuhan khusus tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda hambatan tentu berbeda-beda juga kebutuhannya, sehingga anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi yang kurang bisa dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat, keluarga, ataupun sekolah ada. Beberapa layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan hambatan perilaku emosi dan sosial, salah satunya adalah sekolah inklusi, karena dalam sekolah inklusi anak dibimbing untuk mengembangkan dan
mengembangkan karakter positif, menggunakan keterampilan sosial serta membantu mereka melepaskan ketergantungan atas ketidakberdayaan melalui pendidikan berbasis kelompok. Berikut adapun beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyampaian materi presentasi hari ini. Baik, berikut tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.